Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Ya, untuk mengingatkan tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Minggu lalu, kita membahas tentang pengertian, jenis, dan manfaat bahan pangan serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang teknik pengolahan serta contoh pembuatan. Untuk teknik pengolahan. Teknik pengolahan ada teknik dasar pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Itu ada dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan pangan panas basah yaitu teknik pengolahan makanan panas, bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, ini ada teknik-tekniknya. Yang pertama ada teknik merebus. Yang kedua ada teknik merebus menutup bahan pangan. 3. Teknik merebus dengan sedikit cairan. 4. Teknik menyetup atau menggulai. 5. Teknik mengukus atau steaming. Dan 6. Ada teknik mendidih, simmering. Dan yang ketujuh ada teknik mengetim. Teknik yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering ada beberapa macam. Yang pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak. Memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang crispy. Sedangkan ada teknik menggoreng dengan minyak yang sedikit. Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng sedikit pada wajan datar. Yang ketiga ada teknik menumis. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis dan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Yang keempat ada teknik memanggang yaitu baking. Pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven, menambah kelembapan, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Yang terakhir ada teknik membakar atau grill. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Nah, yang ketiga adalah tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Kandungan serealia dan umbi-umbian sebagian besar adalah karbohidrat, sehingga penduduk Indonesia mengolahnya menjadi makanan pokok. Serealia dan umbi-umbian kaya akan karbohidrat, sehingga dapat menjadi makanan pokok manusia. Bahan pangan kacang-kacangan lebih banyak diolah sebagai makanan kudapan dan pelengkap atau pendukung suatu makanan, misalnya pecel sayuran.
diberi bumbu kacang pecel, gado-gado dengan bumbu pendukung bumbu kacang gado-gado dan lainnya. Pengolahan serealia. Contoh pengolahan serealia yang pertama adalah beras. Beras dimasak menjadi nasi. Lalu olahan nasi dapat diolah sesuai ciri khas daerah masing-masing. Kayak seperti nasi uduk, yaitu makanan khas Betawi. Nasi goreng maupun nasi kuning khas Manado. Dibungkus daun woka atau sejenis daun lontar. Lalu yang kedua ada jagung. Jagung dapat dimasak menjadi nasi jagung. Bahan nasi jagung tidak hanya biji jagung saja melainkan dicampur dengan beras. Nasi jagung menjadi makanan pokok khas penduduk Madura. Pengolahan kacang-kacangan. Kacang tanah. Pada umumnya, kacang tanah dibuat makanan camilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari bahan kacang, dan juga sebagai saus atau bumbu dari suatu olahan pangan seperti bumbu kacang untuk gado-gado, bumbu pecel untuk sayuran pecel, dan bumbu siomay dari olahan pangan siomay. Kacang hijau. Kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai macam makanan kudapan. Olahan pangan tradisional dari bahan kacang hijau yang sudah dikenal masyarakat adalah pia, yang rasanya manis dan gurih, serta membuat bubur kacang hijau. Selanjutnya adalah pengolahan umbi. Pangan umbi-umbian sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh kopi di sore hari. Umumnya, jika untuk pengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi-umbian, ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas maupun kentang diolah dengan cara direbus atau dikukus. Namun, saat ini sudah banyak orang-orang berkreativitas dengan bahan-bahan tersebut. Nah, materi hari ini cukup sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.